kita diajak untuk melihat hidup ini jangan hanya dua tadi, hanya rasional, irasional, tapi ada aspek transrasional, yaitu intervensi Allah. Dan intervensi Allah di sini adalah yang tidak bisa dijelaskan tapi real. Itu menjadi sebuah konsep yang begitu mengesankan bagi seorang yang bernama Karl Marx. Jadi Karl Marx itu sangat kagum ya, dengan kisah para rasul itu yang menyebutkan hidup jemaat itu kok bisa hidup dalam satu persekutuan, dalam komunal. Lalu mereka nyebut, ya kalau begitu saya pakai ini. Jadi komunisme ya. Persekutuan ini kok bisa beda begitu. Orang memberikan hidup mereka, harta mereka, lalu mereka bisa berbagi, hidup rukun, lalu persekutuan itu terus membesar ya, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan. Sahabat, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media dan sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 diberi judul Setia Bersaksi. Saya sebagai pemandu percakapan program ini Pendeta Santiani Manurung. Dan untuk mengulik teks Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25, kita akan ditolong oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta sebagai Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Baik Bapak Pendeta, kita akan mulai saja di episode kali ini dengan bacaan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 diberi judul Setia Bersaksi. Kita akan buka dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu karena Engkau adalah yang memanggil kami dan yang mengutus kami. Kan lebih daripada itu, kami dapat dipanggil dan diutus karena Engkaulah yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu Bapak, semua aspek yang kami kerjakan adalah didasarkan kepada karya Allah yang terlebih dahulu menyelamatkan kami. Jikalau kami tidak Engkau selamatkan, maka kami juga tidak akan menerima panggilan dan kami juga tidak akan menerima pengutusan. Karena itu Bapak, kami ingin menghayati keselamatan itu dalam kasih karunia-Mu. Sehingga pengutusan yang kami lakukan juga kami lakukan karena kasih karunia, yaitu anugerah Tuhan. Dalam hal ini pengutusan kami tidak terlepas dari panggilan kami bersaksi. Itulah yang dihayati oleh gereja Tuhan sepanjang masa dan dimanapun berada, tugas persekutu, tugas melayani, dan tugas bersaksi. Tugas koinonia, diakonia, dan marturia. Namun kami ingin melihat dan mempelajari bagaimana khususnya bersaksi, marturia itu dibangun dalam pemikiran Kisah Rasul pasal 5. Bapak, berikan pada kami pengertian Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melihat korelasi yang penting dan lebih daripada itu, dasar kami sebagai gereja. Jikalau kami tidak bersaksi, kami bukanlah gereja. Demikian Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Perikop ini diberi judul Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ.
Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun, datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Ya, Bapak Pendeta, di segmen pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan bahwa ya kita lihat di Perjanjian Baru pengajaran iman kepada Kristus itu dituliskan. Apa kaitannya ini? Sosok Yesus itu dengan Perjanjian Lama. Apakah ada kesatuan atau ini terpisah? Ya. Tentunya kata Perjanjian Lama bagi orang Yahudi tidak pernah disebut Perjanjian Lama atau the Old Testament, ya. Tapi mereka menyebutnya dengan kata Tanak, ya. Tanak itu adalah sebenarnya akronim, ya. Ta itu adalah Torah, Na itu adalah Nevi'im, ya. K itu Ketuvim. Jadi Torah, kitab Taurat, lalu ada kitab Nabi-Nabi, dan adalah kitab-kitab. Ya, dan Torah kita tahu ada 5 itu, ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu, ya. Lalu Nabi-Nabi dan Ketuvim, ya. Tentunya kita sudah tahu hal itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah Tanak itu mempunyai sebuah kontinuitas dengan Perjanjian Baru, ya. Dan gereja mengatakan bahwa Tanak itu punya kontinuitas, punya kesinambungan gitu. Dan memang ciri dari sebuah kitab suci itu disebut kitab suci kalau dia punya kesinambungan. Jadi kalau tidak ada kesinambungan atau diskontinuitas, maka akan dilepaskan, ya. Maka kalau tidak ada hubungannya, kitab sucinya orang Kristen cukup cuma Perjanjian Baru saja yang jumlahnya 27. Ya. Tapi karena Tanak itu yang terdiri dari kanonnya itu 39, itu berhubungan erat dengan Perjanjian Baru, maka kanon iman Kristen dasarnya adalah Tanak 39 ditambah Perjanjian Baru 27 sehingga jumlahnya adalah 66 kitab begitu. Nah, kesinambungannya di mana? Yaitu bahwa berita yang ada di dalam Tanak atau yang kita kenal dengan Perjanjian Lama itu tergenapi dengan sempurna di dalam Perjanjian Baru. Karena itu semua kanon ini 66 ini disebut dengan firman Tuhan, the word of God, begitu. Nah, jadi jelas sekali bahwa dasar iman Kristen dibangun dari 2 kitab kanon, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seperti itu, Bu Pendeta Santi. Nah, sosok Yesus itu sendiri dalam keyahudian itu seperti apa, Pak Pendeta? Jadi memang saya katakan tadi pernah ya saya menyampaikan di dalam acara di Ngulik Alkitab bahwa mereka ini tidak bisa melihat diri Yesus itu karena ada selaput. Ya. Tapi kalau mau jujur ya, mudah-mudahan program ini juga didengar oleh orang Yahudi minimal yang berbahasa Indonesia. Coba dibaca di dalam apa yang dikemukakan oleh Musa bahwa seorang nabi akan ya kuutus di tengah-tengahmu. Tapi kata nabi itu kan dalam Ulangan pasal 18 itu kan. Tetapi coba ketika kita membaca lebih mendalam, yaitu dalam Yesaya pasal 52 khususnya yang 53 ya, yang dikenal dengan nama Ebed Yahweh, hamba Tuhan yang menderita. Maka saudara bisa melihat sebuah bukan hanya kemiripan ya, tapi sebuah
kesamaan yang luar biasa. Bahwa sosok Ebed Yahweh, hamba Tuhan yang menderita di dalam nubuat kitab Nabi Yesaya. Kalau Nabi Yesaya berarti kan masuk kelompok apa? Neviim, ya, kitab nabi-nabi. Itu menggambarkan dengan begitu vulgar, dengan begitu gamblang, sosok Mesias yang akan digenapi dalam diri Yesus dari Nazaret. Ya, apakah dalam hal penolakan umatnya, tapi yang lebih yang mengejutkan itu kematiannya. Ya, dalam Yesaya 53 digambarkan Ebed Yahweh itu ya disiksa, ya. Dan yang mengejutkan lagi adalah disebutkan matinya di tengah-tengah penjahat. Ya. Lalu yang berikutnya adalah bahwa dia akan melihat ya satu kebangkitan atau suatu kemenangan, ya. Dan itu sangat konkret gitu. Jadi ada sebuah similaritas yang digenapi di dalam perjanjian lama, digenapi secara detail ya di dalam diri atau sosok Yesus begitu. Jadi karena itu pertanyaannya who is Jesus? Ya, pertanyaan siapa Yesus? Karena dari misalnya persyaratan untuk Mesias, dia itu harusnya punya darah dari Daud. Tapi menarik, Yesus itu punya darah dari leluhurnya Raja Daud, tapi juga punya dari Imam Besar Harun. Jadi Mesias itu kan digambarkan kembar, Mesias kembar, Mesias Raja dan Mesias Imam. Itu yang dihayati oleh kelompok Essene. Kalau saudara membaca ya dalam sejarah tentang pengajaran kaum Essene yang dikenal dengan Qumran itu ya, itu selalu mereka menggambarkan, merindukan sosok Mesias itu selalu dua, sosok Mesias Raja dan sosok Mesias Imam. Dan Yesus itu memenuhi dua syarat ini. Dia adalah seorang raja dari keturunan Raja Daud. Dari sosok imam, dia adalah keturunan dari Imam Besar Harun. Ya. Dan itu kita bisa lihat ya. Dari dari sosok imam dan raja itu dari Maria. Maria itu mengandung dalam dirinya itu keturunan Daud tapi juga keturunan Imam Harun. Tapi dari ayahnya, tapi kan Yusuf itu kan bukan ayah biologis. Ya, betul. Ya, itu juga adalah Daud. Sehingga Maria dan Yusuf itu kan pergi waktu di sensus pergi ke Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Karena Bethlehem adalah kota dari Raja Daud. Tapi yang paling kuat tentunya dari Maria. Dan kalau saya teliti dari diri Maria itu mengalir dua aliran darah itu. Ya. Maria juga keturunan dari Daud, tapi juga Maria dari keturunan imam ya. Kalau keturunan imam itu juga bisa kita lihat di dalam kasus misalnya Lukas pasal 1 ayat 5 ya. Dan kita tahu bahwa di dalam relasi Maria dan Elizabeth itu kan adalah saudara dari Maria. Ya. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 5. Lukas pasal 1 ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ya, kita tahu bahwa Elizabeth dan Maria itu adalah saudara kandung. Ya. Jadi ada mengandung itu. Jadi Yesus ini adalah Mesias karena menggenapi itu. Ya, kalau tadi tarik lebih jauh lagi yaitu janji Allah kepada Daud bahwa dalam 2 Samuel pasal 7 itu bahwa anakmu akan memiliki satu takhta yang kekal gitu ya. Takhta yang kekal ya. Dan itu adalah terjadi pada diri Yesus. Dan saya kira tidak ada tokoh-tokoh para pendiri agama yang dinubuatkan sedetil Yesus ya. Mari kita mencoba jujur dalam hal ini ya saudara-saudara ya. Sosok yang paling detail dalam penubuatan itu sosok Yesus ya. Saudara boleh cek di dalam seluruh biografi atau autobiografi dari para tokoh ya. Baik. Dengan semua gambaran yang detail ada pada diri Yesus, namun pertanyaannya adalah mengapa ya
sistem kepercayaan pada waktu itu, Yudaisme pada saat itu menganggap kekristenan itu sebagai virus yang berbahaya. Apa yang menjadi dasar-dasar kuat menurut mereka sehingga mereka menolak kekristenan. Kita akan explore itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 diberi judul Setia Bersaksi. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber. Pada episode kali ini Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Baik Bapak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua. Ini apa yang menjadi dasar-dasar yang menurut mereka adalah dasar-dasar kuat menolak kekristenan. Jadi yang pertama tentunya berkaitan dengan ajaran ya. Jadi ajaran ini pasti dianggap tidak sesuai dengan pakem atau pedoman ajaran dari Yudaisme, begitu ya. Dan salah satunya yang sangat kuat itu adalah soal hari Sabat. Jadi mereka ini marah karena Yesus ini melanggar hari Sabat karena ia menyembuhkan orang sakit. Ya. Lalu yang kedua adalah orang-orang Kristen ini dianggapnya kebablasan, ya, sesat gitu, karena menyebut Yesus sebagai Mesias. Ya. Karena untuk kategori atau syarat dari Mesias itu mereka punya gambaran tersendiri. Ya. Dan salah satunya Mesias itu harusnya bisa punya kekuatan seperti seorang tokoh yang bernama Makabi, ya, Yudas Makabi, itu bisa melawan tentara tentara Yunani yang sangat kuat. Nah ini kok Yesus ini kok tidak menyingkirkan penjajahan Romawi, gitu ya. Bahkan dia mengajarkan mengasihi musuh lagi. Gitu ya. Nah, ini kok lemah banget itu ya. Orang dijajah kok tambah diajari bagaimana mengasihi musuh, begitu kan. Lalu yang ketiga adalah inti dari ajaran iman Kristen yang menyebut Yesus ini bukan sekadar Mesias tetapi Sang Firman, gitu ya. Nah, Sang Firman itu di dalam konsep Yahudi itu kan ilahi, dabar Adonai, ya. Dabar Adonai itu adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Adonai itu Tuhan, ya. Lalu Yesus menyebut dirinya sebagai sehakikat dengan Allah, ya, misalnya dalam Yohanes 10 ayat 33, ya. Bukan karena suatu pekerjaan baik kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi dalam Yohanes 10 ayat 33 ini menegaskan bahwa Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Ya. Kalau yang ayat ini saya pernah ditanya itu,
tunjukkan satu ayat mengatakan Yesus adalah Allah. Saya kamu baca Yohanes 10 ayat 33. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Lalu yang keempat adalah bagi orang Yahudi, peristiwa penyaliban itu adalah sebagai hal yang memalukan, ya. Karena di dalam hukum Taurat, Ulangan 21 ayat 23 mengatakan, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Ya. Tetapi mengapa Yesus adalah yang disebut Mesias, Anak Allah, Sang Firman Allah ini justru mati di atas kayu salib, gitu ya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima pasti masalah psikologi, yaitu para imam besar, ahli Taurat ini atau kelompok Sanhedrin, ya, mahkamah agama Yahudi itu iri hati. Sebab popularitas Yesus begitu besar, ya. Kalau dalam ini kan disebutkan kemana Yesus pergi selalu ribuan orang itu menyertai dia, ya. Bayangkan kalau di zaman sekarang ini, ya, orang tinggalkan pekerjaan, kemana Yesus pergi orang itu. Jadi sosok ini memang sangat karismatis, gitu. Yang keenam adalah memang karisma yang saya katakan tadi dan otoritas Yesus ini begitu besar sehingga dampaknya para pemimpin agama ini kehilangan semacam respek dan dukungan. Jadi selalu dibandingkan, kamu kalah dengan Yesus, begitulah kira-kira seperti itu. Walaupun Yesus sendiri tidak bermaksud mau begitu, tapi orang banyak bisa saja mengatakan bahwa ahli Taurat dan imam besar ini kalah otoritasnya dengan Yesus ini, ya. Lalu yang pasti yang sangat menonjol yaitu bahwa Yesus itu mampu memperlihatkan kuasa ilahinya dengan membuat mukjizat, ya. Dan yang membedakan Yesus dengan para nabi yang lain adalah kalau nabi itu membuat mukjizat pakai nama Allah, tapi Yesus mengatakan pakai nama dirinya. Aku mau, sembuhlah kamu. Jadi mengajar dengan penuh kuasa juga. Penuh kuasa, dan pakai nama dirinya, dan bukan pakai nama Allah, ya. Nah, kira-kira kondisi-kondisi seperti inilah yang menyebabkan Sanhedrin yang terdiri dari 70 orang ini, jadi mahkamah agama ini jumlahnya anggotanya 70. Di sana ada imam besar, ada imam, ada ahli Taurat, orang Farisi, ya, tua-tua, pokoknya jumlahnya 70. Mereka membentuk satu mahkamah begitu untuk memutuskan mana benar dan salah begitu. Kira-kira seperti itu, Bu Pendeta. Dan mereka berpikir dengan pemikiran tadi, ya, soal ajaran begitu, ya, dan alasan-alasan tersebut mereka merasa dapat menyingkirkan pengikut-pengikut Yesus ini. Bahkan di ayat 18 mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Sejauh mana berbahayanya para pengikut ini sampai harus dijebloskan begitu, ya, dalam penjara. Jadi kalau kita lihat berarti apa? Kekristenan yang tampaknya itu lahir dari kalangan rakyat jelata, ya, itu powerful sekali. Powerful berarti mereka punya influence, ya, mempunyai pengaruh. Ya. Dan pengaruh itu berkaitan dengan kekuatan massa. Ya, sama seperti pada zaman sekarang, kalau kekuatan massa itu bisa luar biasa. Ya. Presiden Orde Baru itu runtuh karena suara rakyat, ya, massa. Presiden yang baru ini ramai juga masalah kekuatan massa. Jadi di mana-mana kekuatan massa itu selalu menjadi kekuatan yang menentukan, begitu. Dan kekristenan pada waktu itu memang menunjukkan hal itu. Masa dalam hitungan sekian hari jumlah mereka 3.000 orang. Lalu dalam pasal berikutnya jumlah mereka sekarang mencapai 5.000 orang. Padahal belum ada video, ya, HP. Belum ada viral. Media sosial. Ya, tapi kok bisa begitu, gitu, ya? Apa yang membuat itu begitu, ya? Dan ini dianggapnya sangat berbahaya sekali. Dan caranya gimana? Ya, pemimpinnya aja ditangkap. Ya. Kalau rakyat itu kan biasanya hanya ngikut gitu kan. Kalau pemimpinnya ditangkap, lalu ada semacam trauma kan. Kalau kamu mau ngikut ini, ya, ngikuti pemimpin, kamu juga akan masuk begitu kan. Nah, itu dipakai oleh para imam besar, ya. Dalam ayat 18 itu, ya,
Jadi menangkap rasul-rasul itu lalu dijebloskan ke dalam penjara umum gitu. Ya. Dan memang apa yang saya sampaikan itu memang kelihatan di dalam bacaan Kisah Rasul 2 ya. Ayat 41 itu ya. Yang dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah loh. Ya. Masa bertambah kira-kira 3.000 jiwa ya. Itu luar biasa sekali. Lalu pasal 4 ayat 4. Jumlah mereka mencapai 5.000 orang ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Yang perempuan tidak dihitung ya. Berarti jumlahnya melebihi 5.000 itu ya. Nah, mari kita mencoba mengimplementasikan dalam kehidupan masa kini. Misalnya jangankan gereja ya, misalnya perguruan tinggi ya, misalnya untuk mencapai jumlah sekian itu tidak gampang itu ya. Baik perguruan tinggi negeri ataupun swasta itu selalu pakai marketing. Betul. Ya kan? Nah, ini tidak pakai marketing ini. Ya, tidak ada marketingnya ya. Tidak pernah belajar manajemen bagaimana itu untuk memasarkan itu. Tapi jumlah mereka bisa itu. Bertambah 3.000 lalu lagi bertambah mencapai 5.000 orang. Dan terus membesar gitu ya. Nah, tentunya ada satu kekuatan, ada kuasa yang sedang bekerja. Jadi ini bukan sekedar ajaran yang mempesona, tapi ajaran yang lebih daripada mempesona, yang mencelikkan. Ajaran yang membuka wawasan. Lalu timbullah sebuah gairah, ya. Timbullah suatu antusiasme gitu. Orang mau gitu ya. Dan itu sangat menarik, bukan hanya mereka terus berbondong-bondong datang, tetapi ketika membentuk di dalam satu persekutuan, ya, mereka mau memberikan apa yang mereka miliki, loh, itulah luar biasa. Ya, segala kepunyaan mereka diberikan, sehingga kepunyaan bersama, kepunyaan pribadi juga menjadi kepunyaan bersama juga menjadi pribadi. Itu menjadi sebuah konsep yang begitu mengesankan bagi seorang yang bernama Karl Marx. Ya. Jadi Karl Marx itu sangat kagum ya, dengan kisah para rasul itu yang menyebutkan hidup jemaat itu kok bisa hidup dalam satu persekutuan dalam komunal. Lalu mereka nyebut ya kalau begitu saya pakai ini. Jadi komunisme ya. Jadi kata komunisme itu dari kata jemaat, komunio. Hanya kemudian ini diisi dengan satu filosofi ideologi yang politis ya. Yang kalau kekristenan itu tidak. Tapi lahir itu. Kok bisa gitu ya. Persekutuan ini kok bisa beda begitu. Orang memberikan hidup mereka, harta mereka, lalu mereka bisa berbagi, hidup rukun, lalu persekutuan itu terus membesar ya. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan. Kalau ini tidak pakai kuasa dari Allah, dari ilahi, tidak mungkin bisa terjadi. Ya, kira-kira kondisi ini yang menyebabkan para imam besar dan seluruh anggota Sanhedrin ini yang merasa ya khawatir ya, ketar-ketir lah gitu kan. Karena dan di samping itu para rasul ini juga menunjukkan satu hal yang sedikit aneh gitu ya. Ini kan nelayan ya berpendidikan rendah itu harusnya ya berpendidikan rendah itu ya tahu diri. Oh ini kok punya kepercayaan diri, confidence sekali ya. Di dalam Kisah Rasul 4:13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Dan ini juga mengajar kepada kita, walaupun saudara tidak berpendidikan tinggi, tapi kalau saudara punya hikmat, seharusnya kita tetap confident. Percaya diri saja. Harus percaya diri itu ya. Ini jangan sampai jadi orang minder ya, minoritas ya seperti itu. Salah besar. Ya. Dari tadi kan Pak Pendeta sudah menegaskan tadi ya, mereka ini para nelayan bahkan disebutkan tidak terpelajar begitu ya. Tetapi justru gerakan mereka makin tambah besar, dan untuk membatasi bahkan menghentikan gerakan mereka, rasul-rasul ini ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun yang luar biasanya dikatakan di ayat 19, pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah
Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Ini apa yang terjadi di mata para pemuka agama, para Sanhedrin yang 70 orang ini? Ini bagaimana mungkin mereka yang udah tidak terpelajar, tidak punya kekuatan hukum, tidak ada yang melindungi mereka, bahkan ya jebloskan dalam penjara, mestinya udah habis di situ ya. Namun justru yang terjadi adalah ada seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Ya, jadi saya tuh pernah, biasanya ranah kita itu hanya dua, yang rasional dan irasional. Ya. Yang rasional yaitu yang kognitif, ya, yang intelektual, dan yang irasional itu biasanya yang tahayul, ya. Dan kita seringkali hanya di situ, di antara dua ini, ya. Tetapi dalam hidup ini ada satu dimensi yang seringkali kita abaikan, yaitu namanya transrasional. Ya. Transrasional adalah sesuatu ya rasional, tapi melampaui yang rasional, tapi bukan irasional. Nah, biasanya yang transrasional itu adalah wilayah yang berkaitan dengan inti dari hidup manusia, yaitu iman. Ya. Lalu di situ ada aspek peristiwa mujizat. Nah, yang dialami oleh para rasul dari kekuatan insani, pendidikan tidak memadai, ya. Dari sudut hukum kamu tidak ada pengacara yang membela, ya. Dari sudut pengaruh ya tidak ada pengaruhnya apa-apa, gitu ya. Lalu kamu dijebloskan, ya, para rasul dijebloskan, ya sudah, pemimpinmu habis dong. Nah, disinilah kita diajak untuk melihat hidup ini. Jangan hanya dua tadi. Hanya rasional, irasional. Tapi ada aspek transrasional, yaitu intervensi Allah. Dan intervensi Allah di sini adalah yang tidak bisa dijelaskan tapi real. Ya. Dan saya kira ini bukan cerita ilusi atau cerita imajinatif, ya. Dan saya kira masuk akal, saya percaya dan masuk akal sekali bahwa Sanhedrin dalam hal ini imam besar, ya, itu memenjarakan para rasul. Jadi itu pasti bukan karangan. Pasti mereka dipenjarakan. Pertanyaannya, kalau mereka bebas, kok bisa? Gitu loh. Nah, peristiwa bebasnya itu menunjukkan ada intervensi ilahi dalam hal ini malaikat. Dan ini kan menarik sekali bahwa ketika penjaga itu kemudian mencari, penjara ini masih terkunci. Kunci apa? Ya kan? Tapi orangnya udah keluar. Bahkan ada di bait Allah. Dan masih memberitakan lagi di bait Allah. Ini kan seperti orang Jawa bilang itu namanya ular mendatangi pentung gitu kan. Iya. Tapi dia melakukan itu gitu ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa tentunya yang namanya intervensi ilahi kita tidak bisa memastikan. Tentunya para rasul juga ketika di penjara mereka mengatakan pasti sebentar lagi nanti Tuhan mengutus malaikatnya akan. Tidak sama sekali. Tapi ada bukti pertolongan, ada bukti penyelamatan yang juga tidak bisa dimengerti bagaimana membawa tubuh mereka ini bisa lepas dari jeruji ini. Dan bukan hanya jeruji, kan pasti ada penjaga. Betul. Lalu kok bagaimana orang-orang ini bisa lolos begitu saja itu? Ya? Itu sesuatu yang tidak bisa dipahami. Tapi ini bukan irasional. Kalau irasional, saya percaya kepada sesuatu yang tahayul. Ya. Misalnya saya percaya pada tahayul. Kamu jangan duduk-duduk pukul 6 sore di bawah pohon beringin, nanti kamu disambar oleh jin. Nah, itu kan namanya tahayul. Tapi ini adalah satu bukti mujizat, ya, pertolongan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita yang terpelajar itu sampai tidak memberikan ruang, ya, bagi yang campur tangan Tuhan gitu. Nah, tentunya harusnya kita beri ruang. Namanya apa? Iman. Bahwa iman itu bisa terjadi, tapi kadang-kadang tidak terjadi. Karena apa? Itu dasarnya karunia Tuhan yang sifatnya kedaulatan Allah. Yang tidak bisa kita atur. Ya. Tapi ada. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Baik. Dan apa yang menjadi
katakanlah ya, yang ada dalam hati, ada dalam diri para rasul dan orang-orang percaya pada saat itu pun menghadapi berbagai macam tekanan, mereka tetap bertabah hati. Dan sesuai dengan judul kita, Setia Bersaksi, kita akan eksplor itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 diberi judul Setia Bersaksi. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dengan senang hati dapat merespon baik tanggapan maupun pertanyaan dari para sahabat. Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Apa yang membuat para rasul, orang-orang percaya pada saat itu bertabah hati pun mengalami berbagai macam tekanan, dijebloskan dalam penjara, belum lagi mengalami berbagai macam penderitaan dan juga penyiksaan-penyiksaan sehingga mereka tetap bertabah hati untuk setia bersaksi sesuai dengan judul pada episode kali ini. Iya, kalau kita mencoba mereka itu, kita bayangkan juga diri kita ya. Kalau kita ngalami seperti itu, apa yang akan kita lakukan ya? Dan tidak mudah bagi kita itu kalau kita sudah dibikin susah ya, di penjara, dikebukin ya, ditolak oleh masyarakat. Biasanya kita udah trauma. Begitu, ya. Dan saya yakin bahwa mereka sebagai manusia juga ada unsur trauma, gitu. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka yang mengalami luka itu, trauma itu, tapi tetap bisa tegar, gitu? Itu pertanyaannya kan begitu kan? Apa yang menyebabkan? Kalau kita ya udahlah menyerah, jangan dibikin susah hidup ini, gitu kan? Hanya sekali, ngapain saya harus susah, gitu kan? Dan tentunya ada sesuatu yang mendasarinya. Begitu, yaitu bahwa yang pertama, orang itu akan siap untuk menderita ketika dia mengetahui apa yang dia lakukan itu adalah benar. Jadi kalau kita ini ragu akan sesuatu yang benar, kita akan mudah orang Jawa bilang cincai aja lah kita, ya, kita kompromi saja. Tapi ini sesuatu yang benar. Dan yang kedua, benar ini bagaimana? Benar ini saya alami loh. Yesus yang saya beritakan itu adalah Yesus yang saya lihat. Yesus yang saya sentuh. Yesus yang saya dengar. Dan seluruh apa yang saya lihat itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Mesias, anak Allah. Jadi benar di sini adalah berdasarkan sesuatu yang sifatnya faktual. Ya, jadi data baru benar ketika ini faktual. Begitu.
Lalu yang kedua adalah data dan faktual yang menyatu dalam diri Yesus ini, mereka alami sebagai sesuatu yang begitu berarti, begitu berharga. Sehingga sesuatu yang berharga ini adalah, kalau saya menderita, itu adalah kehormatan. Jadi ini dianggapnya sebagai sesuatu yang begitu sehingga kalau saya menderita, itu adalah kehormatan. Dan saya tidak malu. Ya. Sama seperti kalau dalam hidup sehari-hari, ada seorang ayah yang berjuang demi anak istrinya. Dan dia dalam pekerjaan itu dia melakukan sesuatu yang dianggapnya rendah. Ya. Tapi dia mengatakan, demi anak dan istri saya, mau kamu katakan apa, saya akan jalan. Saya akan kerjakan. Kamu katakan pekerjaan kamu itu memalukan. Dalam arti apa? Bukan memalukan karena kejahatan, tapi dari status itu tidak apa-apa. Demi anak dan istri. Karena apa? Mereka ini berharga bagiku. Demikian pula dalam tingkat yang lebih tinggi. Para rasul itu mau mengalami karena apa? Diri Yesus itu begitu berharga. Salah satu poinnya adalah mereka mengalami telah pengampunan dari Allah. Ya, karena itu satu katakan, dalam namanya tersedia pengampunan. Jadi dalam nama Yesus itu orang-orang yang percaya itu menerima itu anugerah pengampunan Allah yang tidak bisa saya bayar dengan saya berbuat baik, saya ini berdoa, saya baca kitab suci, saya bersedekah. Tidak. Pengampunan Allah yang membuat mereka mengalami damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Jadi kata yang berkorelasi di sini adalah pengampunan itu membawa kita pada damai. Damai sejahtera. Sehingga ketika mereka dianiaya, sakit ya sakit, tapi ada damai yang melampaui seluruh sakit. Rasa sakit itu tidak menghentikan mereka untuk memberitakan pengampunan. Karena damainya itu dialami gitu loh. Nah, banyak orang, coba mari kita cek bersama ya, melakukan berbagai macam kekerasan, ya, fanatisme, mengganggu orang beribadah. Coba saya tanya, saudara, damai apa tidak? Ya, jujur aja, tidak, saudara damai. Paling-paling hanya puas. Damai itu tidak. Damai itu adalah satu pengalaman yang begitu begitu bermakna, begitu luar biasa. Sehingga kalau saya disakiti itu, saya tidak membenci. Ya, kalau kita mudah membenci itu kenapa? Kita tidak punya damai. Kita disakiti, saya terluka. Iya betul, itu logis. Karena kamu belum punya damai. Tetapi kalau orang itu punya damai yang dikatakan Yesus, damai sejahtera ku berikan kepadamu, yaitu damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia, maka kalau kita dilukai, luka itu ada, tapi tidak bisa menghapus damai sejahtera. Eirene, shalom. Dan para rasul itu mengalami itu. Damai sejahtera. Sehingga bukan hanya dilukai. Mereka menyongsong kematian dengan sukacita. Bukan karena saya senang mati dibunuh, itu bukan. Bukan seperti sakit jiwa namanya masokis. Ya. Makin Masokis menderita, makin senang gitu. Bukan masokis. Tapi dia merasakan damai sejahtera dan dia tahu bahwa kemana saya harus pergi. Dunia bisa mengambil tubuh saya, membunuh tubuh saya, tapi mereka tidak bisa membunuh roh saya. Karena mereka tahu kemana mereka. Tahu kemana mereka akan pergi dan kepada siapa mereka akan berjumpa. Dan ini saya kira rahasianya juga bagi anggota masyarakat ya, yang kadang-kadang karena ketidakmengertian ya, karena ketidaktahuan, lalu kemudian menyebut kekristenan kafir, lalu saudara itu bagi orang Kristen itu tindakan saudara justru bukan menimbulkan kebencian. Tindakan saudara itu justru membuat orang Kristen mendoakan
bahwa saudara itu dikasihi oleh Allah. Karena itu mereka tidak punya itu dendam dan sebagainya ya. Kalau punya dendam itu berarti orang Kristen yang belum mengalami damai itu. Nah, itulah yang dialami oleh para rasul itu ya. Sehingga mereka tidak sampai kemudian merencana kalau gitu nanti saya balas lah. Nah. Gitu ya. Tidak. Seperti itu Bu Santi. Ya. Sehubungan dengan judul kita ya pada episode kali ini, setia bersaksi. Bagaimana ini kita sekarang arah gereja, semangat gereja ya, spirit gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya. Apa kira-kira nih spirit gereja nih? Apa? Meneladani spirit para rasul, jemaat mula-mula yang juga setia bersaksi, fokus sungguh pada apa yang menjadi tugas panggilan, bertekun dan segala macam tantangan itu tidak betul, mereka sadari betul ada tantangan, luka itu ya mereka alami, bukan denial pada luka ya, tetapi luka itu tidak membuat mereka terhenti, bahwa damai sejahtera itu yang jauh lebih mendorong mereka untuk tetap tekun setia bersaksi. Ya, ini tergantung jemaat-jemaat ya, tidak bisa saya generalisir, tetapi saya yakin bahwa gereja akan mengkhotbahkan untuk menderita bagi Yesus ya. Tetapi seringkali khotbah itu tidak memiliki dampak dan tidak memiliki pengaruh karena kondisi real dari umat itu yaitu bahwa mereka sudah terbiasa dengan zona nyaman. Ya. Comfort zone-nya itu kuat ya. Jadi kalau toh gereja berbicara, pendeta berkhotbah tentang menderita bagi Yesus, itu bisa dianggap sebagai kesaksian selingan ya. Ya, yang sedikit romantis gitulah ya. Tapi apakah itu nanti membuat mereka itu melakukan itu soal lain ya. Tapi kalau secara umum banyak sekali gereja-gereja, bahkan juga siapapun di antara kita ya, bisa juga seorang yang terpanggil menjadi seorang pendeta, kalau tidak hati-hati dia terjebak oleh comfort zone, ya. Lalu dia mencari rasa aman itu, cari amannya gimana? Nah, cara amannya yang baik ya udah jangan bicara tentang Kristus. Gitu. Kalau toh bicara tentang Kristus, saya akan menyampaikan Kristus dalam perspektif mereka yang tidak suka dengan kekristenan, ya udah. Yang paling aman ya kita setuju, kita dengan ringan berkata ya Yesus itu nabi. Lalu kita juga ngomong Yesus itu nabi, Yesus itu guru, titik. Kalau pada zona itu pasti terjadi toleransi. Tapi ketika kita menyatakan Yesus nabi, Yesus guru, tetapi sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bisa enggak gitu? Dan itu hanya terjadi di dalam relasi dan komunikasi. Jadi selama umat itu belum berhadapan dengan kontak, ya, masih datang di gereja mendengarkan khotbah, gitu. Saya yakin itu hanya semacam imajinasi. Dan itu hanya bisa dialami kalau kita bersentuhan. Dan itulah yang dilihat, kekristenan itu diuji melalui persentuhan. Ya, jadi bukan karena khotbah lalu orang menjadi itu, tidak. Bersentuhan. Dan mereka menghadapi dua kekuatan yang besar. Kekuatan besar adalah agama Yahudi itu sendiri. Mereka dulunya kan orang Yahudi. Sekarang mereka dimusuhi oleh kelompok komunitas Yahudi yang mayoritas. Tapi kekuatan politik adalah mereka dianggap musuh dari pemerintah Romawi. Ini orang kecil. Bagaimana menghadapi dua kekuatan ini? Gitu. Kekuatan agama Yudaisme yang sangat keras, ya. Lalu juga pemerintahan penjajah Romawi yang yang menekan, yang menindas, ya. Sebagai imperial, ya, yang menjajah. Coba bayangkan. Jadi kekristenan diuji oleh realita, gitu. Nah, jadi sebenarnya gereja itu juga melatih umat itu untuk tentunya mulai hal-hal kecil, ya, untuk bisa berani berkata tidak tanpa kasar,
Ya. Berkata tidak tapi sopan. Hmm. Berkata tidak tapi berhikmat. Jadi jangan sampai juga menjadi orang Kristen yang tidak kasar itu ya. Pokoknya Yesus Tuhan dengan cara yang Apapun begitu ya, dengan cara yang tidak santun ya. Tidak tahu diri ya, tidak tahu tempat, tidak tahu waktu, bukan itu ya. Maka di dalam hal ini tugas gereja adalah bagaimana menghadirkan Kristus yang mana gereja itu bersaksi menjadi satu kesaksian yang membuka mata. Oh ya, kenapa orang Kristen itu melihat Yesus adalah Tuhan? Bukan karena orang Kristen percaya manusia dijadikan Tuhan. Tidak. Tidak akan pernah itu terjadi. Tapi persoalannya bagaimana kalau Allah sendiri yang menjadi manusia? Masa gitu kan menolak? Loh, mana mungkin? Gampangnya begini. Kalau Allah itu bisa menjadi huruf, mengapa Allah juga tidak bisa menjadi manusia yang lebih konkret? Huruf itu mati. Tapi sekarang manusia itu menjadi Allah itu di dalam Yesus menjadi manusia. Sehingga Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Barang siapa yang mendengar kata-kataku, ia mendengar kata-kata Bapakku. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku? Tidak tahukah kamu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Ya. Maka di sini kita bisa melihat satu poin penting. Orang sangat sulit untuk percaya karena masih ada selubung. Tapi mari coba selubungnya kamu lepaskan dulu. Yaitu bahwa Yesus adalah firman. Kalau itu dia firman, kan diterima semua. Yesus adalah lahir dari firman, dari Kalimatullah, dari dapar Adonai. Maka firman itu adalah apa? Firman yang menciptakan. Dan firman itu harus apa? Baru firman kalau dia sehakikat dengan Allah. Tapi kalau firman Kalimatullah atau dapar Adonai itu di bawah Allah, pertanyaannya berarti firman ini mempunyai kedudukan yang rendah, bagaimana dia bisa menciptakan semesta ini? Lalu pekerjaannya Allah itu apa? Ya, jadi ada masalah-masalah. Bukan berarti kalau agama yang menganut kepada Unitarianisme itu bebas dari masalah. Mereka punya masalah besar. Kalau mereka menempatkan dalam Unitarianisme itu hanya Allah saja, lalu tempatnya firman di mana? Tempatnya Kalimatullah di mana? Tempatnya dapar Adonai di mana? Tempatnya Logos di mana? Nah, kekristenan telah menyelesaikan masalah ini, yaitu bahwa Allah yang Esa itu menghadirkan dirinya di dalam Adonai, dapar Adonai, dan Ruach Elohim yang disebut oleh gereja Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ketiganya ini bukan tiga Allah. Ketiganya ini adalah Allah yang Esa. Kata Esa itu menunjukkan adalah korelasi atau relasi. Jadi saya kira dalam hal ini mudah sekali memahami mengapa Yesus yang dipersaksikan itu seringkali dihindari karena kita mempunyai cara berpikir yang kurang tepat, ya. Salah sih enggak, kurang tepat, ya. Sehingga gereja jangan hanya bersaksi hanya melalui diakonia saja. Saya setuju bahwa kita harus memperlihatkan perbuatan kita yang baik, pasti setuju saya. Tapi jangan lupa, gereja juga harus bersaksi di dalam kata-kata, di dalam kebenaran. Syukur-syukur ada dua kesaksian, dalam kata dan di dalam perbuatan atau perilaku. Itu kan dua aspek. Bukankah itu namanya integritas? Juga tidak benar misalnya gereja hanya bersaksi dalam kata-kata tapi juga tidak ada perbuatan, gitu kan? Karena surat Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi kita sepakat ya bahwa marturia itu tidak boleh ya hanya pada konteks diakonia saja. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau digabungkan dengan kespel itu akhirnya kesnya tuh hilang, banyak pelnya aja, pelayanan begitu. Ya. Lalu kesaksiannya kamu di mana? Ini melalui pelayanan. Ya saya tahu, tapi kesaksian yang seharusnya itu apa? Dibunyikan. Karena kata marturia itu kan dari kata martir. Apa kita sadar? Saudara, apa artinya martir? Orang yang bersedia mati demi Kristus.
Tapi bukan mati membunuh orang lain demi Kristus, bukan. Martir itu adalah menyampaikan kebenaran dengan sesungguhnya, dengan utuh, dan untuk itu saya bersedia mati tanpa saya melakukan tindakan melukai ataupun menciderai orang lain. Itu martir, sehingga menjadi marturia. Marturin, bersaksi. Seperti itu, Bu Santi. Baik, Pak Pendeta. Mereka, para rasul dan jemaat mula-mula itu tekun setia bersaksi pun menghadapi dua kekuatan tadi yang besar ya. Kekuatan mayoritas agama yang menekan mereka, dan mereka juga dihimpit oleh tekanan kekuatan yang lain, yaitu Imperium Romawi. Tetapi dalam dua tekanan besar ini tidak membuat nyali mereka ciut untuk tetap setia bersaksi. Dari segi pelayanan, mereka, apa yang menjadi harta mereka, mereka bagikan. Harta bersama juga menjadi bagian bersama. Tetapi mereka juga menyertakan kegiatan pelayanan, aktivitas pelayanan itu dengan bersaksi. Ya, mereka membunyikan mengapa mereka melakukan itu, bersaksi di hadapan dunia, di hadapan dua kekuatan besar itu. Dan itu membuahkan gereja, gerakan gereja, lalu kemudian orang-orang percaya makin lama makin besar. Pertanyaannya adalah, sekarang gereja di era sekarang, apakah masih menghidupkan spirit itu atau terjebak dalam comfort zone? Tadi ya, Bapak Pendeta sudah menekankan itu, comfort zone. Kalau kita hanya terjebak pada comfort zone, itu sulit bagi kita untuk bisa membunyikan, dapat membunyikan kesaksian kita akan Kristus Tuhan yang kita imani. Dalam gerak pelayanan kita, diakonia kita memang aktif untuk membagikan kasih Kristus dalam pelayanan, tetapi juga dengan tidak ragu kita dapat mempersaksikan lewat kata-kata ya, tentang iman kita kepada Kristus, memilih dan mengutamakan Kristus. Bukan berarti lalu kemudian kita menjadi cari-cari musuh karena ini ya, begitu ya, tetapi kita sungguh-sungguh mengutamakan akan Kristus, dan kalaupun konsekuensinya kita mengalami penolakan, konsekuensi itu kita hayati sebagai sebuah kehormatan, kita melakukannya karena Kristus. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Pendeta sebagai narasumber di episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita menutup tayangan ini, episode kali ini dalam doa. Silahkan Bapak Pendeta dapat menutupnya dalam doa. Ya, mari kita bersama berdoa. Bapak yang Maha Baik, kami ingin datang kepadamu agar kami diberikan oleh anugerah Tuhan, yaitu kemampuan untuk memberikan hidup kami. Bukankah itu poin penting bahwa kami sebagai umat percaya kepada Kristus dipanggil mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan yang harum di hadapan Tuhan. Dan karena itu Bapak, untuk mempersembahkan kami bersedia untuk melepaskan segala kemelekatan kami kepada zona nyaman kami. Kemelekatan kami kepada apa yang kami miliki. Kemelekatan kami kepada sebuah kondisi di mana kami sangat tergantung. Apakah itu kepada manusia, dan seringkali kami juga mencari muka kepada orang-orang yang kami pandang berpengaruh. Tuhan, mampukan kami seperti para rasul, yaitu bahwa kami hanya taat kepada Allah dan tidak menempatkan ketaatan kepada manusia sebagai yang utama. Bapak, karena itu berikanlah kepada kami bukan hanya sekadar keberanian, tapi lebih daripada itu, sebuah kesucian hati, sehingga kami boleh memaknai keberanian itu dengan hati yang murni. Apa artinya keberanian tetapi hati kami jauh dari kemurnian tetapi penuh dengan kecemaran? Bapak, karena itu mampukan setiap kami sebagai gerejamu bersaksi tentang Kristus dalam kata dan perbuatan. Biarkanlah diakonia yang kami lakukan didasarkan oleh marturia, oleh tindakan bersaksi
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami sebagai gereja-Mu, jikalau seringkali tanpa kami sadari menyamarkan atau mengaburkan identitas Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, bukalah hati dari setiap pendengar yang mendengar atau melihat program ini. Manakala mereka belum mengenal Kristus, biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja, membuka hati mereka untuk mengenal kebenaran Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan. Kami serahkan Bapak setiap kami dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.